Aku Naila, seorang perempuan yang hari ini sah menjadi istri dari seorang pria bernama Ardan. Seharusnya ini adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku. Hari yang akan selalu kukenang dengan senyum dan rasa syukur. Tapi kenyataannya, aku duduk di pelaminan dengan hati yang bergetar, bukan karena bahagia, melainkan karena cemas. Aku tersenyum di depan para tamu, menunduk saat mereka menyalamiku, tapi di dalam dadaku ada rasa hampa yang begitu sulit dijelaskan. Senyum di wajah Ardan juga tak bisa kuartikan sebagai kebahagiaan. Matanya kosong, seolah ia hadir di sana hanya untuk sebuah kewajiban, bukan pilihan. Sejak pagi tadi, ketika akad nikah berlangsung, aku sudah bisa merasakan ada sesuatu yang aneh. Suara Ardan saat mengucapkan ijab kabul terdengar mantap, tapi dingin, seperti seseorang yang mengucapkan janji tanpa melibatkan hatinya. Setelah para saksi mengatakan sah, semua orang bertepuk tangan bahagia. Ayahku yang duduk di kursi roda sampai meneteskan air mata, memandangku dengan senyum lega. Aku tahu inilah alasan utama aku menerima pernikahan ini, demi membuat ayahku tenang sebelum sakitnya semakin parah. Tapi di saat aku menoleh ke arah Ardan, menunggu sekadar tatapan atau senyum kecil, yang kudapat hanya bisikan pelan di telingaku. Jalani saja Naila, kita akan baik-baik saja. Dingin, hambar, tak ada getaran cinta sama sekali. Aku berusaha menghibur diri, mungkin Ardan hanya canggung, mungkin ia hanya lelah. Tapi hatiku mulai runtuh ketika kutangkap arah pandangan matanya. Bukan kepadaku, bukan pada tamu undangan, tapi pada seorang wanita yang duduk di barisan tamu. Wanita itu cantik, wajahnya tenang, namun sorot matanya penuh arti. Aku tak mengenalnya, tapi jelas sekali ada sesuatu di antara mereka. Seperti ada benang tak kasat mata yang menarik perhatian Ardan, seakan aku tidak ada di hadapannya. Saat itulah aku tahu, ada orang lain di dalam hati suamiku. Pernikahan itu terus berlangsung. Pesta berjalan meriah. Musik gamelan lembut mengalun, para tamu bergiliran memberi selamat, ibu-ibu sibuk membicarakan kecantikan pengantin, sementara aku hanya duduk kaku dengan tangan yang dingin. Aku mencoba bersikap ramah, tapi di dalam kepala, wajah wanita tadi terus terbayang. Aku berbisik pada diriku sendiri, siapa dia? Aku tidak sempat bertanya pada siapapun, karena semua sibuk. Sampai akhirnya aku mendengar namanya disebut samar oleh salah seorang kerabat yang berbisik di belakangku. Ralin. Nama itu menancap di kepalaku. Dan saat aku mencuri pandang, aku melihat bagaimana bibir Ardan melengkung tipis, bukan untukku, melainkan ketika pandangannya bertemu dengan wanita itu. Hatiku seperti dirobek. Ternyata benar ada sesuatu. Hari menjelang malam. Pesta selesai, tamu pulang satu persatu, rumah mulai sepi. Aku dibawa ke kamar pengantin yang sudah dihias indah dengan bunga-bunga melati dan kain putih yang lembut. Di atas ranjang ada taburan kelopak mawar, seolah ingin menyambut malam pertama yang katanya penuh cinta dan doa. Aku duduk di tepi ranjang dengan perasaan campur aduk, gugup sekaligus berharap. Aku ingin percaya mungkin malam ini akan menjadi awal yang baik. Aku menunggu Ardan masuk, menunggu suara pintu terbuka. Tapi menit demi menit berlalu, Ardan tak kunjung datang. Aku menatap jam dinding, sudah hampir 1 jam sejak pesta usai. Di bawah, rumah sudah sunyi, hanya sesekali terdengar suara piring yang dibereskan oleh beberapa orang keluarga. Aku mulai gelisah, berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar. Setiap suara kecil dari luar membuat jantungku berdetak kencang. Hingga akhirnya samar-samar kudengar suara pintu di lantai bawah terbuka. Jantungku melompat. Itu pasti Ardan, tapi suara langkah kaki yang kudengar tidak sendiri. Ada suara tumit sepatu wanita, dan samar terdengar tawa kecil. Aku berdiri kaku. Nafasku tertahan. Aku mendekat ke pintu kamar, mencoba mendengarkan lebih jelas. Ya, itu suara Ardan. Dan ada suara perempuan. Suara lembut tapi asing. Aku menutup mulutku, menahan isak yang hampir pecah. Malam pertama itu, ternyata bukan untukku. Aku duduk di tepi ranjang, tubuhku bergetar. Air mata menetes satu persatu tanpa bisa kutahan. Aku menunggu, dan menunggu. Tapi pintu kamar itu tak pernah terbuka. Suamiku yang seharusnya menemaniku di malam pertama, memilih berada di bawah bersama wanita lain.
Aku berusaha menenangkan diri, berdoa dalam hati, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika ini adalah ujian, aku mohon beri aku kesabaran." Tapi semakin lama aku menunggu, semakin jelas aku sadar aku hanyalah pilihan, bukan cinta. Pagi menjelang dengan rasa hampa. Aku masih mengenakan gaun pengantin yang semalam tak sempat kutanggalkan. Mataku bengkak karena menangis. Saat pintu akhirnya terbuka, Ardan masuk dengan wajah datar. Ia bahkan tidak terkejut melihat keadaanku. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat. Aku terdiam mencoba menahan emosi. "Aku menunggumu," jawabku pelan. Ardan hanya mengangguk, lalu berjalan ke lemari tanpa berkata apa-apa. "Kamu kemana semalam?" tanyaku lagi, suara bergetar. Ardan menoleh sebentar, lalu berkata datar, "Aku capek, jangan banyak tanya." Kalimat itu menghancurkan hatiku lebih dalam, seolah aku tidak pantas mendapatkan penjelasan, seolah aku hanya orang asing di rumah ini. Ia keluar lagi tanpa bicara panjang, dan aku hanya bisa terduduk di ranjang, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Di sore hari, ketika rumah mulai sepi dari keluarga yang membantu, aku memberanikan diri berjalan ke dapur. Dan di sanalah aku melihatnya, wanita itu, Raline. Ia berdiri santai, sedang membuat teh, seolah rumah ini rumahnya sendiri. Aku terdiam di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Raline menoleh, tersenyum tipis, senyum yang membuat darahku mendidih. "Oh, kamu Naila ya? Istri Ardan." Suaranya ringan, seakan ia sudah mengenalku sejak lama. Aku tercekat, bibirku keluh. "Kamu siapa?" tanyaku akhirnya. Ia tertawa kecil, lalu menaruh cangkir teh di meja. "Aku Raline. Mungkin Ardan belum cerita ya?" Aku merasakan jantungku berdegup kencang, tubuhku bergetar. Nama itu Raline. Nama yang kemarin ku dengar dari kerabat. Jadi benar dia orangnya. Mantan yang membuat Ardan terus menoleh sepanjang pesta. Wanita yang semalam ku dengar tertawa bersama suamiku. Wanita yang sekarang berdiri di dapur rumahku dengan senyum penuh kemenangan. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi suaraku hilang. Mataku panas, air mata hampir tumpah, tapi aku menahannya. Aku hanya menatapnya mencoba mencari jawaban dari wajahnya. "Tenang saja, Naila," kata Raline sambil menyeruput tehnya. "Aku di sini bukan untuk merusak rumah tanggamu. Aku hanya belum bisa jauh dari Ardan." Kata-kata itu membuatku hampir roboh. Apa maksudnya? Kenapa ia bisa begitu santai mengatakan itu di hadapanku? Dan kenapa Ardan membiarkan dia ada di sini? Aku mundur perlahan, lalu berlari kembali ke kamar. Kututup pintu, kunci rapat-rapat, lalu menangis sejadi-jadinya. Aku menenggelamkan wajahku di bantal, berusaha meredam suara tangisku agar tak terdengar siapapun. Malam pertama itu seharusnya menjadi awal indah bagi seorang istri. Tapi bagiku, itu menjadi awal dari luka panjang yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan malam itu juga aku sadar, rahasia besar sedang bersembunyi di balik pernikahan ini. Rahasia yang akan menghancurkan hatiku berkali-kali lipat. Aku hanya belum tahu bahwa ternyata bukan hanya Ardan dan Raline yang menyembunyikannya. Ada orang lain, seseorang yang selama ini kupanggil ibu mertua, yang diam-diam ikut menutupi semua ini. Matahari baru saja naik, menyinari ruang tamu dengan cahaya lembut yang menembus tirai tipis berwarna putih. Aku duduk di tepi ranjang, masih dengan mata yang bengkak akibat tangisan semalam. Gaun pengantin sudah kulepas, berganti dengan gamis sederhana berwarna biru muda. Aku memandang cermin di depanku, mencoba tersenyum pada bayanganku sendiri, meski yang terlihat hanya wajah pucat penuh kelelahan. Hari pertama aku menjadi seorang istri, tapi rasanya seperti hari pertama aku kehilangan segalanya. Ardan masuk ke kamar, wajahnya terlihat lelah. Rambutnya sedikit berantakan, kemejanya tidak rapi, dan ada aroma asing yang menempel pada tubuhnya, bukan aroma parfum pria yang biasa ia pakai. Aku mencoba menahan diri, menelan semua kecurigaan yang sudah memenuhi pikiranku. Aku tersenyum kecil, meski bibirku bergetar. "Kamu capek ya semalam?" tanyaku lirih, suaraku hampir tenggelam oleh detak jantungku sendiri. Ardan menoleh sebentar, mengangguk singkat, lalu tanpa banyak bicara, ia meraih jaketnya yang tergantung di kursi. "Aku mau keluar sebentar, ada urusan," katanya cepat, bahkan tanpa menatapku. Ia melangkah menuju pintu,
meninggalkan aku yang masih menatapnya dengan ribuan pertanyaan. Pintu kamar tertutup, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Aku terduduk lemas di tepi ranjang, bertanya-tanya dalam hati, apa memang begini rasanya menjadi istri yang tidak dicintai? Hanya menjadi bayangan, hanya menjadi kewajiban. Hari-hari berikutnya, aku berusaha berpura-pura tidak melihat apa yang sebenarnya sudah sangat jelas di depan mataku. Aku menyiapkan sarapan setiap pagi, meletakkannya di meja makan, berharap Ardan akan duduk bersamaku, makan bersamaku, seperti layaknya pasangan baru. Tapi yang terjadi, ia hanya menyentuh sedikit makanan, lalu bergegas pergi. Sesekali aku mencoba membuka percakapan, hari ini mau ke kantor jam berapa? Atau, kamu pulang jam berapa nanti? Tapi jawabannya selalu singkat, dingin, dan cepat. Aku merasa seperti berbicara pada tembok. Namun yang paling sulit kuterima adalah tanda-tanda yang kian hari makin jelas. Suatu siang, aku baru saja selesai mencuci piring ketika aku mencium aroma parfum wanita di ruang tamu. Bukan parfumnya sendiri, karena aku tidak pernah memakainya. Aromanya lembut, manis, dan asing bagiku. Hatiku berdegup kencang. Aku mencoba mencari asalnya. Di meja kecil dekat sofa, ada cangkir kopi kedua yang masih hangat. Aku tahu pagi tadi aku hanya membuat satu cangkir untuk Ardan. Siapa yang minum dari cangkir itu? Di malam-malam berikutnya, aku sering mendengar suara samar seorang perempuan dari arah kamar tamu. Kadang berupa tawa kecil, kadang suara berbisik yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasi, bahwa aku hanya terlalu lelah dan pikiranku bermain-main. Tapi semakin ku coba menolak, semakin nyata suara itu terdengar. Akhirnya suatu sore aku memberanikan diri. Kaki ini gemetar saat melangkah ke arah kamar tamu yang berada di ujung lorong. Tanganku dingin ketika menyentuh gagang pintu. Aku menarik napas panjang, lalu mengetuk pelan. Ada jeda beberapa detik sebelum pintu itu terbuka. Dan saat terbuka, dunia seakan berhenti berputar. Di hadapanku berdiri seorang wanita dengan rambut panjang terurai, wajah cantik dengan senyum tipis yang menusuk jantungku. Ralin, mantan pacar Ardan. Aku bisa langsung menebaknya, bahkan sebelum dia memperkenalkan diri. Ada sesuatu dalam tatapannya yang penuh percaya diri, seolah kehadirannya di rumah ini adalah hal yang wajar. "Oh, kamu Naila kan?" katanya santai. "Istri Sa Ardan, senang bertemu denganmu, akhirnya." Senyumnya begitu sinis, membuat tenggorokanku kering. Aku tidak bisa berkata-kata, hanya menatapnya dengan mata yang bergetar, menahan air mata. Aku ingin menanyakan apa yang dia lakukan di sini, kenapa dia ada di rumah suamiku, tapi suaraku terkunci. Ralin menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum lagi, lebih lebar. "Jangan kaget, aku hanya singgah di sini. Ardan baik sekali mau menampungku. Kita kan sudah saling mengenal sejak lama. Kamu tidak keberatan kan?" Hatiku seperti dihantam palu besar. Bagaimana mungkin dia berbicara seperti itu dengan nada seenaknya, seakan akulah yang menjadi tamu di rumah ini. Aku menggenggam ujung bajuku erat-erat, menahan amarah yang membakar dada. Tapi aku tahu, jika aku marah sekarang, aku akan terlihat lemah di matanya. Aku akhirnya hanya berbisik pelan, "Silakan." Lalu aku mundur perlahan, meninggalkan pintu kamar itu. Begitu aku sampai di kamarku sendiri, aku langsung jatuh terduduk di lantai. Air mataku pecah tanpa bisa kutahan. Sejak saat itu, rumahku bukan lagi rumahku. Aku merasa seperti orang asing di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman bagiku. Setiap malam, aku mendengar suara tawa mereka dari balik pintu kamar tamu. Kadang tawa itu diikuti oleh bisikan-bisikan yang membuat dadaku sesak. Aku menutup telingaku dengan bantal, menangis sejadi-jadinya sambil memohon pada Allah agar diberi kekuatan. "Ya Allah, apakah ini pernikahan yang Kau takdirkan untukku? Apakah aku harus bertahan atau pergi?" Siang hari, aku pura-pura sibuk di dapur, membersihkan rumah, mencuci pakaian, seakan-akan aku tidak mendengar apa-apa. Tapi di dalam hatiku, luka itu terus menganga. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil. Jejak sepatu wanita di dekat pintu belakang, lipstik yang tertinggal di gelas, bahkan parfum yang menempel di bantal Ardan. Semua itu seperti belati yang menusukku perlahan, tapi dalam.
Yang paling menghancurkan adalah ketika aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku keluar kamar untuk mengambil air. Saat melewati lorong, aku mendengar suara pintu kamar tamu terbuka. Aku bersembunyi di balik dinding, jantungku berdetak kencang. Dan di sanalah aku melihat Ardan keluar dari kamar itu, berjalan perlahan menuju dapur, disusul oleh Ralin dengan senyum penuh arti. Mereka tidak melihatku, tapi aku melihat mereka, dan pemandangan itu akan selamanya menempel di ingatanku. Aku kembali ke kamar, tubuhku lemas. Aku menangis tanpa suara, takut terdengar oleh siapapun. Malam itu aku benar-benar merasa sendirian. Aku ingin lari, ingin kabur, tapi aku tahu aku tidak bisa. Ayahku masih sakit. Ia masih berharap aku akan baik-baik saja dengan pernikahan ini. Aku tidak tega menghancurkan hatinya, jadi aku hanya bisa diam, menelan semua rasa sakit seorang diri. Hari-hari berjalan semakin berat. Setiap kali aku menatap wajah Ardan, aku merasa semakin asing. Dia duduk di ruang tamu, berbicara dengan Ralin dengan santai, sementara aku hanya menjadi bayangan di dapur. Kadang dia mengajakku bicara sekadarnya, hanya formalitas. Aku tahu hatinya tidak pernah kucapai. Namun di balik semua itu, ada hal yang buatku semakin curiga. Ralin tidak hanya datang dan pergi. Dia tinggal di rumah ini. Aku tidak tahu persis sejak kapan, tapi jelas dia punya kamar, punya barang-barangnya sendiri di sini. Dan anehnya, tidak ada satupun anggota keluarga yang menegur atau mempertanyakan kehadirannya. Seolah semua orang sudah tahu, dan hanya aku yang tidak. Malam itu, aku kembali mendengar suara mereka. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara itu lebih pelan, seperti sedang membicarakan sesuatu yang tidak ingin kudengar. Aku merapatkan telingaku ke dinding kamar, mencoba menangkap kata-kata mereka. Samar-samar kudengar suara Ralin. "Tenang saja, Ardan. Cepat atau lambat, dia akan menyerah." Dan suara Ardan menjawab pelan, "Aku tidak tahu sampai kapan dia bisa bertahan." Dadaku sesak, air mataku kembali jatuh. Apa maksudnya? Apa mereka menungguku menyerah? Apa mereka menunggu aku pergi dengan sendirinya, agar mereka bisa bebas? Aku menutup wajahku dengan tangan, bergetar hebat. Malam itu aku sadar, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta lama yang bersemi kembali. Ada rahasia lain yang bersembunyi di balik sikap mereka. Rahasia yang membuatku merasa semakin terpojok. Aku belum tahu siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Tapi firasatku kuat bahwa bukan hanya Ardan dan Ralin yang bersekongkol. Ada orang lain yang ikut terlibat. Dan kemungkinan besar, orang itu adalah seseorang yang sangat dekat denganku. Malam itu, di tengah tangisanku yang tak lagi bisa terbendung, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika rahasia ini terbongkar, aku akan menghadapi semuanya, meski harus hancur di dalamnya. Malam itu, udara terasa begitu dingin, meski semua jendela sudah tertutup rapat. Aku berbaring di ranjang, mencoba memejamkan mata, tapi pikiranku terus saja gelisah. Suara-suara samar kembali terdengar dari arah ruang tengah. Awalnya kukira hanya tawa kecil Ralin seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Suaranya lebih pelan, lebih lirih, seolah sedang membicarakan sesuatu yang harus dirahasiakan. Rasa penasaranku menyingkirkan rasa takut. Aku bangkit perlahan, membuka pintu kamar dengan hati-hati agar tidak berderit, lalu berjalan di lorong dengan langkah yang setipis bayangan. Aku sampai di dekat ruang tengah. Lampu redup menyinari ruangan itu, menampilkan siluet dua sosok yang sedang duduk berhadapan. Aku menahan napas, bersembunyi di balik tirai panjang yang tergantung di samping jendela. Dari celah kain itu, aku bisa melihat jelas siapa yang sedang berbicara dengan Ralin. Hatiku hampir berhenti berdetak ketika melihat sosok wanita yang sudah sangat kukenal. Bu Darni, ibu mertuaku sendiri. Aku menggenggam kain tirai begitu erat hingga jemariku sakit. Kupikir semua ini hanya permainan Ralin dan Ardan, tapi ternyata ibu mertuaku juga ada di pihak mereka. Aku berusaha menenangkan detak jantungku, mencoba menangkap kata-kata mereka yang keluar begitu pelan. "Terima kasih, Tante." Suara Ralin terdengar penuh kepura-puraan manis. "Terima kasih sudah mengizinkan aku tetap di sini. Aku tahu, Ardan masih mencintaiku."
Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isakan yang hampir pecah. Tubuhku bergetar, mataku panas dipenuhi air mata. Dan yang membuatku benar-benar hancur adalah jawaban yang keluar dari bibir Bu Darni. Kamu cocok untuk Ardan. Sejak dulu Tante melihat, hanya kamu yang benar-benar pas untuk dia. Naila itu hanya pilihan keluarga. Biarkan saja dia, asal jangan pernah tinggalkan rumah ini. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada apapun yang pernah kudengar. Aku bukan hanya ditolak suamiku, tapi juga oleh keluarganya sendiri. Aku hanyalah pilihan. Bukan cinta, bukan kebahagiaan, hanya pilihan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mundur pelan, takut jika suara tangisku terdengar. Tapi setiap langkah terasa begitu berat, seolah bumi menahanku agar tetap menyaksikan pengkhianatan itu. Aku ingin berlari ke kamar, mengurung diri, tapi tubuhku begitu lemas. Aku menempelkan punggungku ke dinding, mencoba bernapas, tapi dada ini begitu sesak. Di ruang tengah, Ralin kembali bicara dengan nada penuh percaya diri. Tante tidak usah khawatir, aku akan selalu ada di sisi Ardan. Dia hanya butuh waktu. Cepat atau lambat, Naila sendiri yang akan menyerah dan pergi. Lagi pula, perempuan sepertinya mana bisa bersaing denganku. Bu Darni tersenyum tipis lalu menjawab, itulah yang Tante harapkan. Biarkan dia bertahan sebentar, lama-lama dia akan lelah. Perempuan seperti Naila tidak akan kuat menghadapi semua ini. Aku terisak, menggigit bibirku hingga hampir berdarah. Rasanya seluruh dunia menertawakan kebodohanku. Aku yang selama ini mencoba bersabar, ternyata hanyalah boneka dalam permainan mereka. Aku ingin keluar dari tirai, menjerit di hadapan mereka, menuntut penjelasan. Tapi kakiku seperti dipaku di lantai. Aku akhirnya berbalik, melangkah cepat kembali ke kamar. Begitu pintu tertutup, tangisku pecah. Aku jatuh tersungkur di lantai, meremas ujung selimut, berteriak tanpa suara. Ya Allah, kenapa mereka tega padaku? Apa salahku sampai harus diperlakukan seperti ini? Air mata membasahi pipiku tanpa henti. Aku mengingat hari-hari sebelum pernikahan ini. Bagaimana aku percaya bahwa Ardan adalah jodohku, meski dia bukan pilihanku sejak awal. Aku menikahinya demi restu orang tua, demi kebahagiaan keluarga. Aku percaya cinta bisa tumbuh setelah pernikahan. Tapi kini aku sadar, cintaku hanyalah monolog, tak pernah berbalas. Keesokan paginya, aku mencoba menutupi semua dengan senyum palsu. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, meski tanganku masih bergetar setiap kali memegang sendok. Ardan duduk di meja makan bersama Bu Darni. Ralin juga ikut dengan wajah segar dan senyum yang begitu menusuk. Aku duduk di ujung meja, merasa seperti bayangan yang tidak diinginkan. Terima kasih sarapannya, Nay, kata Ardan singkat tanpa menatapku. Aku tersenyum tipis, sama-sama. Suaraku nyaris tenggelam. Tapi kemudian aku mendengar Bu Darni berkata, Ralin, kamu nanti ikut Tante ya belanja ke pasar. Tante butuh teman, sekalian kita ngobrol-ngobrol. Ralin tersenyum manis. Tentu Tante, dengan senang hati. Aku menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan mereka. Semua begitu jelas. Aku tidak dianggap ada. Aku hanyalah tamu di rumah yang seharusnya menjadi rumah tanggaku. Hari-hari berikutnya semakin menyiksa. Ralin semakin berani. Ia keluar masuk kamar Ardan sesuka hati, duduk di ruang tamu dengan pakaian santai seakan rumah itu miliknya. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu dibiarkan oleh ibu mertua. Setiap kali aku ingin menegur, tatapan Bu Darni membuat lidahku keluh. Malam itu, aku kembali mendengar bisikan dari ruang tengah. Kali ini aku tidak mengintip, tapi hanya berdiri di balik pintu kamar, mendengarkan. Naila mulai curiga. Suara Ralin terdengar. Bu Darni menjawab tenang. Biarkan saja. Cepat atau lambat, dia tidak akan tahan. Dia pasti memilih pergi. Dan saat itu terjadi, kamu akan menggantikannya. Aku terhuyung, hampir jatuh. Tanganku menutup mulut, menahan jeritan yang ingin keluar. Hati ini terasa seperti diremas-remas, hancur berkeping-keping. Aku kembali ke ranjang, menatap langit-langit dengan mata bengkak. Malam itu aku tidak lagi berdoa agar diberi kesabaran. Aku berdoa agar diberi jalan. Jalan untuk keluar dari penderitaan ini. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang semakin membuatku penasaran. Mengapa Bu Darni begitu membenciku? Apa salahku padanya?
Apa hanya karena aku bukan pilihan hatinya untuk Ardan? Atau ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum aku ketahui? Dan malam itu juga, aku bertekad. Jika memang ada rahasia yang mereka sembunyikan, aku akan menemukannya. Meski itu berarti harus menghadapi kebenaran yang bisa menghancurkan diriku sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar dengan lampu meja menyala redup. Suara tawa Ralin dan Ardan dari ruang tamu kembali terdengar samar. Aku memeluk lutut, berusaha menutup telinga dengan kedua tanganku, tapi justru kenangan lama menyeruak begitu jelas. Ingatanku kembali pada hari ketika semua ini dimulai, hari yang mengikatku dalam pernikahan tanpa cinta. Waktu itu ayahku sedang sakit keras. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan napasnya sering terengah. Aku masih ingat bagaimana tangannya yang lemah menggenggam jemariku. Naila, ayah ingin kamu menikah sebelum ayah pergi. Ayah ingin ada lelaki yang bisa menjaga kamu, menggantikan ayah nanti. Mataku basah. Aku tahu permintaan itu bukan sekadar wasiat, melainkan doa terakhir seorang ayah untuk anak gadisnya. Aku tidak sanggup menolak. Lalu nama Ardan disebut. Lelaki yang kukenal hanya sebatas tatapan sekilas saat acara keluarga, bukan yang kucinta, bukan yang kuinginkan. Ardan sendiri, aku tahu dia pun tidak menginginkan pernikahan ini. Tapi keluarganya, terutama Bu Darni, mengingatkan soal hutang budi pada ayahku. Dulu ayahku pernah menolong usaha keluarga Ardan saat hampir bangkrut. Kini, mereka menganggap menikahkan Ardan denganku adalah cara membalas kebaikan itu. Hari itu aku duduk di ruang keluarga dengan kebaya sederhana, menunduk saat perjodohan diumumkan. Hati kecilku berteriak ingin menolak, tapi bibirku terkunci oleh air mata ayah. Aku pasrah. Dan Ardan, aku melihat jelas raut wajahnya, kosong. Tidak ada senyum, tidak ada cahaya, hanya keterpaksaan. Kini, saat aku duduk di kamar ini, aku sadar. Dari awal, aku terjebak. Pernikahan ini bukan tentang cinta, bukan tentang pilihan, hanya tentang hutang, kewajiban, dan restu orang tua. Tanganku gemetar ketika aku buka laci meja di sisi ranjang. Entah dorongan dari mana, aku mulai mencari sesuatu. Mungkin sekadar pelarian dari rasa sakit. Tumpukan buku, kertas, dan catatan kecil berserakan. Di bawah semua itu, aku menemukan sebuah buku berwarna coklat tua dengan sampul kulit yang sudah lusuh. Catatan harian. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan Ardan memenuhi lembaran, tegas tapi dingin. Jantungku berdegup kencang. Aku membaca perlahan kalimat demi kalimat. Hari ini aku resmi menikah, tapi bukan dengan perempuan yang kuinginkan. Hati ini masih tertinggal pada Ralin. Andai saja aku bisa melawan takdir. Andai saja aku menikah dengan Ralin, bukan dengan Naila. Tanganku gemetar hebat. Air mataku jatuh menodai halaman itu. Rasanya seperti ada belati yang menusuk tepat ke dadaku. Kata-kata itu jelas. Cinta Ardan masih tertuju pada Ralin, bukan padaku. Aku hanyalah pelengkap, boneka yang dipaksa masuk dalam drama hidupnya. Aku menutup buku itu dengan kasar, tapi kemudian aku membukanya lagi, seolah aku ingin menyakiti diriku sendiri lebih dalam. Halaman berikutnya berisi curahan hati Ardan. Aku tidak pernah membayangkan hidup dengan Naila. Dia bukan pilihanku. Aku tidak ingin menyakitinya, tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku. Ralin selalu ada di pikiranku. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang makin keras. Tubuhku berguncang hebat. Semua yang kurasakan selama ini ternyata benar. Ardan tidak pernah menginginkanku. Pernikahan ini hanya kewajiban yang dipaksakan. Air mataku belum kering ketika pintu kamar diketuk. Aku buru-buru menyembunyikan buku itu di bawah bantal. Ardan masuk dengan wajah letih. Dia menatapku sekilas lalu duduk di kursi dekat jendela. "Kamu kenapa? Matamu bengkak," tanyanya datar. Aku menggeleng pelan. "Tidak apa-apa." Ardan mendesah menatap keluar jendela. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi, jalani saja Naila. Jangan terlalu dipikirkan." Aku menahan diri untuk tidak berteriak. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk. Jalani saja, seakan aku hanya penumpang dalam hidupnya. Apa semua ini adil buat aku, Dan? Suaraku bergetar. Aku yang berusaha setia, tapi kamu, hatimu masih untuk orang lain. Ardan menoleh, tatapannya tajam. Jangan bawa-bawa hal itu lagi. Aku tidak mau membicarakannya. Air mataku kembali jatuh.
Kenapa kamu tidak jujur dari awal kalau kamu tidak mau menikah denganku? Kenapa kamu biarkan aku masuk ke dalam hidupmu kalau kamu masih terikat dengan Ralin? Ardan berdiri, wajahnya tegang. Karena aku tidak punya pilihan, Naila. Aku menikahimu karena ayahmu, karena keluargaku, karena keadaan. Tapi jangan salahkan aku kalau hatiku tidak bisa dipaksa. Hatiku hancur berkeping-keping. Kalimat itu adalah pengakuan paling jujur sekaligus paling menyakitkan. Ardan tidak pernah memilihku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Ardan terus terngiang di kepalaku. Aku teringat lagi pada masa-masa sebelum pernikahan, saat aku masih punya sedikit harapan. Flashback itu menyeruak. Malam sebelum akad, aku duduk di samping ayah yang terbaring di ranjang. Tangannya menggenggam tanganku erat. Naila, ayah tahu kamu kuat. Ayah ingin kamu bahagia. Jangan kecewakan ayah ya. Aku mengangguk sambil menangis. Aku tidak berani mengatakan bahwa hatiku sebenarnya menolak. Aku hanya ingin ayah tersenyum sebelum menutup mata selamanya. Dan ternyata benar, beberapa minggu setelah akad, ayahku pergi untuk selamanya. Sejak itu, aku hidup hanya dengan kenangan dan luka. Sementara itu, di balik semua senyum manisnya, Ralin menyimpan dendam yang jauh lebih dalam. Aku baru mengetahuinya lewat bisikan-bisikan dari orang sekitar. Dulu, Ralin dan Ardan memang pernah menjalin hubungan, tapi keluarga Ardan menolak karena perbedaan status. Ralin dianggap tidak pantas. Hubungan mereka berakhir dengan luka, dan sejak itu Ralin menyimpan amarah. Kini aku mengerti. Kembalinya Ralin bukan sekadar karena cinta. Ada dendam yang ingin dituntaskan. Ia ingin membuktikan pada semua orang bahwa ia bisa merebut Ardan bahkan setelah lelaki itu menikah. Pagi itu, aku berdiri di dapur menyiapkan sarapan. Ralin masuk dengan langkah ringan, mengenakan pakaian tidur Ardan yang kebesaran di tubuhnya. Aku terdiam, darahku berdesir. Dia menatapku sambil tersenyum sinis. Kamu tahu, Naila? Kadang cinta sejati selalu menemukan jalan kembali. Tidak peduli ada siapapun yang mencoba menghalangi, katanya sambil menuang kopi. Aku menahan amarah, tapi bibirku bergetar. Kalau memang cinta sejati, kenapa harus merebut dengan cara seperti ini, Ralin? Dia terkekeh pelan. Karena dulu aku dirampas oleh keluarga ini. Sekarang giliran aku yang mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Aku menelan ludah, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapannya. Hatiku berteriak ingin melawan, tapi tubuhku terasa lemah. Aku kembali ke kamar, membuka bantal, menarik keluar catatan harian Ardan. Aku ingin mencari jawaban, sesuatu yang bisa memberiku pegangan. Aku membuka halaman lain, dan di sana tertulis kalimat yang membuatku benar-benar terpuruk. Aku menyesal. Seandainya aku bisa memilih, aku tidak akan pernah menikahi Naila. Hidupku seharusnya bersama Ralin, bukan dia. Tanganku terkulai. Buku itu terlepas dari genggaman, jatuh ke lantai. Aku menatap kosong ke depan. Rasanya tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Tapi di dalam hatiku, ada bisikan kecil. Bertahanlah, Naila. Jangan biarkan mereka menang. Aku memeluk diriku sendiri, air mata terus mengalir. Aku tahu, aku harus menemukan kekuatan. Tapi bagaimana jika setiap bukti yang kutemukan justru menunjukkan bahwa aku hanyalah orang asing di dalam rumahku sendiri? Malam itu aku berdoa lebih lama daripada biasanya. Aku sujud, memohon pada Allah agar diberi petunjuk. Aku menangis hingga bahuku bergetar. Ya Allah, tunjukkan padaku jalan keluar. Jangan biarkan aku hancur sendirian. Ketika aku bangkit dari sajadah, aku menatap buku harian itu sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Tulisan Ardan memang jelas, tapi ada halaman tertentu yang terlihat berbeda tintanya. Seperti ditulis di waktu berbeda, mungkin disembunyikan dari orang lain. Aku membuka halaman itu perlahan dan mataku membelalak. Ada kalimat yang membuat darahku berdesir. Aku harus melindungi rahasia ini. Jika Naila tahu, semuanya akan hancur. Aku menutup mulut, tubuhku gemetar hebat. Rahasia apa yang disembunyikan Ardan dariku? Dan malam itu aku sadar, luka yang kurasakan selama ini mungkin hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Hari itu udara begitu panas, tapi tubuhku justru terasa dingin. Sudah semalaman aku tidak bisa tidur, hanya menatap atap kamar dengan mata yang bengkak karena tangis. Aku tahu,
Ada saat di mana seseorang harus berhenti bertahan hanya demi terlihat kuat. Dan pagi ini, aku sadar aku sudah sampai di titik itu. Aku menatap koper di sudut kamar. Tanganku gemetar saat perlahan menariknya keluar. Satu persatu baju kusimpan ke dalamnya. Gaun putih yang kupakai saat akad dulu, yang dulu kubayangkan akan menjadi lambang kebahagiaan, kini kulipat dengan hati bergetar. Tidak ada lagi yang tersisa selain luka. Aku sempat berhenti sejenak, menatap cermin di hadapanku. Wajahku pucat, mataku merah, dan bibirku kering. Aku bahkan hampir tidak mengenali diriku sendiri. Naila, bisikku pelan pada bayangan itu. Kamu sudah cukup menderita. Langkah kakiku berat saat keluar kamar. Di ruang tamu, aku berhenti sebentar, memandangi foto pernikahan yang tergantung di dinding. Foto itu indah bagi orang yang melihatnya. Senyum dipaksa di wajahku, tatapan kosong di mata Ardan. Aku nyaris ingin merobeknya, tapi kuurungkan. Biarlah foto itu tetap di sana, menjadi saksi bahwa aku pernah mencoba. Aku baru saja hendak membuka pintu ketika suara kecil memanggil namaku. Kak Naila, suara itu begitu lembut. Aku menoleh dan kulihat Raka, anak tetangga yang sering bermain di halaman. Bocah 7 tahun itu memandangku dengan wajah polos. Aku berjongkok, berusaha menyembunyikan koper di belakangku. Ada apa Raka? Tanyaku lembut. Anak itu menggenggam tanganku. Matanya berkaca-kaca. Kak Naila jangan pergi. Aku suka lihat kakak baca Quran di beranda. Kakak selalu bilang ke aku sabar itu indah. Kalau kakak pergi, siapa yang ajarin aku lagi? Aku tertegun. Kata-kata sederhana dari seorang anak kecil itu menamparku lebih keras dari apapun. Tenggorokanku tercekat. Seolah Allah sedang mengingatkanku lewat bibir seorang bocah polos. Aku mengelus rambutnya dengan gemetar. Raka, kakak cuma manusia biasa. Kadang kakak juga lelah, bisikku. Tapi kakak kuat, jawab Raka cepat. Ibu bilang kalau ada orang baik pergi dari rumahnya, rumah itu jadi sepi. Jangan pergi kak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku peluk tubuh kecil itu erat-erat. Hanya sebentar sebelum akhirnya aku harus melepaskannya juga. Malam itu setelah kejadian itu, aku duduk di kamar dengan sajadah terbentang. Aku bersujud lama sekali, lebih lama dari biasanya. Suara tangisku menggema dalam doa yang lirih. Ya Allah, jika rumah ini bukan tempatku, beri aku jalan. Jika Ardan memang bukan milikku, izinkan aku tetap kuat. Aku tidak ingin lagi menangis hanya karena manusia. Aku hanya ingin menangis di hadapanmu. Doa itu keluar dari dasar hatiku. Bukan lagi sekadar permintaan untuk dicintai Ardan, tapi doa untuk bisa melepaskan tanpa dendam. Keesokan paginya, aku benar-benar mantap. Koper itu kubawa keluar rumah. Jantungku berdetak kencang, tapi langkahku tegap. Setiap langkah terasa seperti memutus rantai yang selama ini membelenggu. Namun baru saja aku melewati ambang pintu, sebuah suara memanggil keras di belakangku. Naila! Aku berhenti. Jantungku hampir melompat keluar. Suara itu suara Ardan. Aku menoleh pelan, dan kulihat dia berdiri dengan wajah panik. Matanya merah, napasnya tersengal, seolah dia baru saja berlari. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya keras. Aku memeluk koperku erat-erat. Aku pergi, jawabku tegas, meski suaraku bergetar. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Ardan mendekat, mencoba merebut koper dari tanganku. Aku butuh kamu, Naila, aku salah, aku khilaf. Aku menatap matanya dalam-dalam. Ada ketakutan di sana, tapi bukan ketakutan karena kehilangan cintaku. Lebih seperti ketakutan kehilangan sesuatu yang lain. Entah apa. Ardan, suaraku lirih. Malam pertama itu bukan untukku. Dan mungkin selamanya juga bukan. Aku hanya ingin kau tahu, aku menikahimu karena Allah, tapi kau mencintaiku bukan karenanya. Air mata jatuh di piku. Aku lepaskan genggamannya dengan sisa tenaga yang kumiliki. Naila, jangan. Ardan berbisik, hampir seperti memohon, tapi aku sudah tidak bisa lagi. Senyum pahit tersungging di bibirku. Selamat tinggal, Ardan. Aku melangkah pergi. Setiap langkah adalah luka, tapi juga kebebasan. Aku tidak menoleh lagi meski aku bisa merasakan tatapan Ardan membakar punggungku. Di balik jendela, aku tahu ada sepasang mata lain yang mengawasi. Relin. Dia tersenyum samar, mungkin merasa menang. Tapi aku tidak peduli lagi. Biarlah dia memiliki Ardan, biarlah dia merasakan semua yang dulu aku rasakan. Aku tidak membawa apapun selain koper, doa, dan air mata.
Tapi entah kenapa, dadaku terasa lebih lega dari sebelumnya. Aku pergi bukan untuk kalah. Aku pergi untuk menjaga kehormatanku. Beberapa tahun kemudian, kisah ini masih tersisa dalam ingatan satu orang kecil yang pernah menatapku dengan kagum. Raka, kini ia sudah tumbuh remaja, duduk di beranda rumahnya sambil menatap langit sore. Temannya bertanya, "Kenapa kamu sering cerita tentang Kak Naila?" Raka tersenyum tipis. "Karena aku masih ingat, Kak Naila yang selalu sabar. Dia tidak menang dengan caranya sendiri. Orang-orang bilang dia meninggalkan rumah itu dengan air mata. Tapi bagiku, dia meninggalkan rumah itu dengan kehormatan." Suaranya berat, penuh keyakinan. Dan aku belajar satu hal dari dia. Kadang cinta manusia bisa mengkhianati, tapi cinta pada Allah tidak pernah meninggalkan kita. Angin sore berhembus lembut, dan nama Naila tetap hidup, bukan sebagai wanita yang kalah karena cinta, tapi sebagai wanita yang berdiri tegak, memilih dirinya sendiri, dan memilih Allah sebagai pelipur luka.